Tetapi Kevin Dix itu ditarik keluar oleh pelatih Jakob Næstrup, pelatih Copenhagen. Dia hanya bermain 23 menit melawan Brøndby saat itu. Hasil observasi yang terhadap Kevin Dix, dia tidak boleh bermain ya paling tidak sampai di akhir musim. Berbahaya, mengancam bahwa dia tidak bisa bermain bersama dengan timnas kita, karena yang paling penting bermain lawan timnas. Badai cedera hantam timnas Indonesia jelang laga kualifikasi penting melawan Cina. Menjelang laga krusial melawan Cina dalam lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia menghadapi tantangan berat. Badai cedera menghantam skuad Garuda, dengan 4 pemain kunci dipastikan mengalami gangguan fisik yang berpotensi membuat mereka absen dalam laga penting grup C tersebut. Kabar buruk pertama datang dari lini belakang, di mana Kevin Dix, bek andalan timnas Indonesia yang juga membela FC Copenhagen di Denmark, mengalami cedera parah. Cedera ini membuatnya harus menepi hingga akhir musim 2024-2025. Informasi ini disampaikan oleh pelatih FC Copenhagen, Jakob Næstrup, yang mengonfirmasi bahwa Kevin Dix bersama Birger Meling akan absen sampai musim berakhir. Bagi timnas Indonesia, kehilangan Kevin Dix merupakan pukulan besar. Pemain keturunan Maluku itu dikenal dengan kontribusinya yang solid di lini pertahanan maupun saat membantu serangan. Copenhagen Sunday, salah satu media lokal Denmark, turut mengonfirmasi kabar ini lewat platform X, sebelumnya Twitter, menuliskan bahwa absennya Dix adalah pukulan berat bagi klub dan negara. Dengan laga melawan Cina hanya tersisa sekitar 1,5 bulan lagi, sangat kecil kemungkinan Kevin Dix pulih tepat waktu untuk memperkuat skuad merah putih. Tak berhenti sampai di situ, kabar buruk berikutnya datang dari Ragnar Orat Mangoen. Pemain sayap yang kini membela FC Vedender di Belgia ini, mengalami masalah kesehatan yang serius. Ragnar diketahui tengah berjuang melawan infeksi virus yang membuatnya absen dalam 5 laga terakhir bersama klubnya. Meski infeksi ini bukan cedera otot atau tulang, pemulihannya tetap membutuhkan waktu dan penanganan ekstra hati-hati, mengingat kondisi fisik atlet harus prima untuk kembali ke level kompetitif tertinggi. Pelatih FC Vedender, Vincent Eufraat, mengonfirmasi bahwa Ragnar belum fit dan belum bisa bergabung kembali dalam skuad. Tanpa kejelasan kapan Ragnar pulih sepenuhnya, pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, harus mulai mempertimbangkan alternatif di sektor sayap untuk menghadapi Cina dan Jepang di laga berikutnya. Sementara itu, sektor pertahanan juga diganggu oleh cedera Dean James, bek kiri muda yang memperkuat Go Ahead Eagles di Eredivisie Belanda. Dean mengalami cedera hamstring saat timnya menghadapi FC Utrecht pada 6 April 2025. Cedera hamstring dikenal sulit diprediksi masa pemulihannya, tergantung dari tingkat keparahannya. Meski Dean James sudah kembali berlatih ringan bersama tim, ia dipastikan absen di final Piala KNVB, dan statusnya untuk membela timnas Indonesia juga belum dipastikan. Situasi ini membuat posisi bek kiri menjadi perhatian khusus bagi Patrick Kluivert, terlebih lagi lawan yang akan dihadapi, Cina, memiliki pemain sayap cepat yang dapat mengeksploitasi celah di sektor pertahanan. Belum reda kabar buruk dari 3 pemain tersebut, satu lagi tambahan daftar cedera muncul dari Shane Patinama. Pemain yang kini memperkuat KAS Eupen di Liga Pro Belgia ini, harus absen dalam 5 pertandingan terakhir klubnya akibat cedera ringan. Walaupun tidak separah kasus Kevin Dix, ketidakpastian kapan Patinama bisa kembali fit menjadi masalah tersendiri. Sumber dari klub menyatakan bahwa cedera Shane memang tidak parah. Namun dengan jadwal padat dan kebutuhan kebugaran maksimal untuk pertandingan internasional, keraguan atas kesiapannya menjadi wajar. Patrick Kluivert pun harus memutar otak untuk mengantisipasi ketiadaan Shane, mengingat perannya yang fleksibel di lini belakang sangat penting bagi skuad Garuda. Dengan keempat pemain ini dalam kondisi tidak ideal, kekuatan timnas Indonesia jelas mengalami pukulan. Apalagi pertandingan melawan Cina bukanlah laga sembarangan. Grup C dihuni oleh tim-tim kuat seperti Jepang dan Irak, membuat setiap poin di laga tersisa menjadi sangat vital untuk menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Absennya Kevin Dix membuat opsi di sektor bek kanan menjadi terbatas. Patrick Kluivert mungkin akan mengandalkan Asnawi Mangkualam, yang memiliki pengalaman di level internasional. Namun,
Peran dan gaya bermain Dix yang lebih ofensif tentu sulit digantikan sepenuhnya. Di sisi lain, ketidakpastian kondisi Ragnar Oratmangoen membuka peluang bagi pemain lain seperti Sadil Ramdhani atau Witan Sulaiman untuk tampil mengisi lini serang sayap. Kehilangan Ragnar bisa mengurangi kreativitas dan variasi serangan dari sisi lapangan, mengingat kemampuannya dalam melakukan cut inside dan memberi umpan-umpan akurat. Di sektor pertahanan kiri, kombinasi absennya Dean James dan Shane Patinama membuat posisi tersebut menjadi sorotan. Kluivert kemungkinan akan mengandalkan Kelvin Verdonk, pemain berdarah Indonesia-Belanda yang baru-baru ini menunjukkan performa stabil di kasta tertinggi sepak bola Jerman bersama ST Pauli. Selain itu, Nathan Choeaon juga menjadi alternatif lain yang bisa dipertimbangkan. Secara keseluruhan, badai cedera ini menjadi ujian besar bagi Patrick Kluivert dan seluruh tim pelatih timnas Indonesia. Mereka harus segera mencari solusi dan meramu strategi alternatif untuk tetap kompetitif menghadapi Cina. Cina sendiri bukan lawan yang mudah. Mereka diperkuat sejumlah pemain yang berkompetisi di Liga Super Cina dan beberapa pemain naturalisasi berkualitas. Dengan kondisi ini, strategi timnas Indonesia harus lebih pragmatis dan disiplin, fokus pada pertahanan kuat sambil mengandalkan serangan balik cepat. Jika timnas Indonesia ingin menjaga asa lolos ke putaran final Piala Dunia 2026, hasil melawan Cina menjadi sangat menentukan. Dukungan penuh dari publik tanah air akan menjadi tambahan semangat bagi skuad Garuda, yang kini harus berjuang lebih keras di tengah badai cedera yang mendera. Pertandingan melawan Cina dijadwalkan berlangsung pada 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dengan waktu persiapan yang tersisa, seluruh elemen tim harus bekerja ekstra keras untuk menyiapkan diri sebaik mungkin. Satu hal yang pasti, meski badai cedera menghadang, semangat bertarung timnas Indonesia tetap menyala. Seperti kata pepatah, semakin besar tantangan, semakin besar pula kemuliaan dalam mengatasinya. Semoga timnas Indonesia mampu menunjukkan mentalitas juara di tengah keterbatasan yang ada dan mengukir prestasi membanggakan untuk Merah Putih.